Hai guys, selamat hari Minggu untuk kita semua dan have a blessed Sunday. Ini hari gua mau berbagi berkat, berbagi firman Tuhan kepada kita semua dari Roma 8, hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus atau Yeshua HaMasyiah. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ribet ya, ini pengertiannya gimana nih? Jadi sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Yahweh atau Elohim dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging. Ingat ya, serupa ya, jadi bukan daging tapi hanya serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Elohim karena ia tidak takluk kepada hukum Elohim. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Elohim. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Perhatikan bahwa ada R, huruf R-nya itu besar ya, berarti Roh Kades atau Roh Kudus ya. Jika memang roh Elohim diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh HaMasyiah, Yeshua HaMasyiah, ia bukan milik Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus, tetapi jika Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus ada di dalam kamu atau di dalam kita semua, maka tubuh memang mati karena dosa, karena ada daging di dalamnya ya. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kebenaran apa? Ya, kebenaran firman. Siapakah firman itu? Yeshua HaMasyiah. Dialah firman itu sendiri, kan begitu. Ada kedua. Dan ayat 11, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yeshua dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Yeshua HaMasyiah atau Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu atau di dalam kita semua. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang. Jadi kalau ada orang bilang, gue gak punya utang, itu bohong. Baca Alkitab, buka Alkitabmu dan baca dari kitab Roma 8 ayat 12, itu jelas sekali. Paulus yang adalah seorang rasul yang besar, yang punya aura karisma yang luar biasa dan menulis banyak sekali kitab-kitab dalam Alkitab yang semuanya tergabung dalam satu kata, itu Alkitab. Kalau saudara buka itu banyak sekali kitab-kitab yang ditulis oleh Paulus
Nah, kalau Paulus yang rasul besar yang luar biasa aja, dia tidak malu, dia jujur untuk menulis bahwa jadi saudara-saudara kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Elohim adalah anak Elohim. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Elohim. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Elohim. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saya suka ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka jika kita adalah anak, berarti ini ada pemilahan. Kita bisa anak atau kita sebenarnya bukan anak, nah gitu kan, hamba. Ini ada struktur yang ada apa namanya, ada status yang berbeda-beda gitu kan. Ada yang bilang oh hamba Yesus, hamba Tuhan, hamba Tuhan siapa, hamba Tuhan, hamba yang diurapi dan sebagainya. Tapi ada istilah lain yang lebih melekat antara kita dengan pencipta, yaitu kata anak. Dan jika kita adalah anak, ayat Roma 8 ayat 17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak, garis bawahi kata berhak ya, menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika jadi tidak ada orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, ya kan, kalau dia tidak menderita bersama-sama dengan Kristus. Karena di ayat ini jelas banget nih, ayat 17 kan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan menerimanya bersama-sama. Akan menerima berarti belum ya. Akan menerima dengan catatan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi bagaimana supaya kita bisa mendapat hak untuk menerima janji-janji Elohim, sementara kita sudah menjadi anak, dan anak itu sendiri adalah ahli waris, gitu ya. Anak, maka kita juga adalah ahli waris. Nah, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim yang akan, catat ya, yang akan berarti belum, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus atau Yeshua HaMashiach, yaitu jika kita menderita juga bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dia ini hurufnya D-nya besar ya, berarti Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Nah, ini jelas banget bahwa ketika kita mau kita berharap Tuhan janji ini gitu kan. Dalam Alkitab ini banyak banget janji Tuhan tuh, ada nggak tahu deh bejibun banyak banget gitu loh. Nah, kita berharap janji Tuhan ini, tapi ini belum terjadi dalam hidup saya misalnya kan. Janji Tuhan bahwa Ia menyertai, janji Tuhan bahwa kita minta kita diberi, kita ketuk pintu dibukakan, kita cari kita dapat. Nah,
Tapi itu belum semuanya terjadi dalam masing-masing kehidupan kita, benar nggak? Setiap kita punya pergumulan. Saya punya pergumulan, saya rindu untuk ketemu anak saya, untuk lihat anak saya, gitu kan. Walaupun dia ada di keluarga yang sudah mengadopsinya dan mengasihinya dengan luar biasa dan merawatnya dari kecil, nggak masalah. Biar aja dia anak itu dengan keluarga yang mengadopsi. Tetapi saya rindu Tuhan, saya mau lihat aja mukanya. Kan Tuhan janji, berdoa, minta kepadamu akan diberi, cari engkau mendapat, ketuk pintu dibukakan. Tapi Tuhan belum izinkan untuk saya melihat anak saya, ataupun dikasih fotonya, ataupun dipertemukan apalagi gitu. Lalu saya mesti gimana? Mesti marah-marah udah? Ya kan? Dengan orang yang terlibat dalam proses adopsi saat itu ada 2 orang. Nah, lewat hal-hal seperti ini, dengan adanya ayat ini, saya merenungkan kembali bahwa sebenarnya saya belum menderita bersama-sama dengan Kristus supaya saya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia atau Kristus itu atau Yeshua HaMashiach itu. Nah, sementara saya membaca di atasnya, ayat di atasnya, yaitu bahwa orang-orang yang berhak menerima janji Elohim yang akan menerimanya, ya kan? Artinya apa? Artinya dari semua janji-janji yang mungkin penjabarannya gini ya, dari semua janji-janji yang segitu banyaknya Tuhan janji sama kita atau Elohim berjanji kepada kita, menyertai kita itu udah pasti, ya kan? Memberkati pasti ya, dan amin. Ada lagi apa permintaan kita yang Tuhan janji ya gini. Tuhan minta ya ini. Nah, itu belum semua tercapai, benar nggak? Kenapa? Karena kita belum menderita seperti apa yang dituliskan di sini. Kita belum menderita sama seperti Kristus atau Yeshua HaMashiach. Makanya ini ditegaskan, diulang sekali lagi, bahwa dari ayat 17 ini, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji, bukan janji ya, janji-janji artinya banyak janji daripada Elohim ya, yang itu semuanya ya dan amin. Yang akan menerimanya, siapa yang akan menerimanya? Kita, ya kan? Kita menerimanya bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Tapi garis bawahi kata akan itu berarti belum semua janji-janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, gitu. Nah, yaitu jika kita menderita. Jadi memang mesti ada saat dimana kita harus menderita dulu bersama-sama dengan Dia itu hurufnya besar, artinya Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus, supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia dan mengalami janji-janji yang tadi ditulis di atas itu di ayat 17, gitu loh. Ini pengertian saya, pemikiran saya seperti itu. Karena dari semua janji-janji Tuhan kepada kita, saudara, kalau semua janji, tiap Tuhan janji ini, kita doa, Tuhan janji ini sama saya gini, ya Tuhan kasih, Tuhan buktikan, ya toh. Dan semua janji yang segitu banyak yang Tuhan janjikan, semua Tuhan kasih, saya pikir kita nanti menjadi anak-anak gampangan, gitu loh. Itu makanya kenapa ayat ini menulis di bagian bawah, ayat Roma 8 ayat 17, di bagian akhir bahwa di ayat 17 ya, saya ulang lagi. Saya suka sekali ayat ini. Dan jika kita adalah anak, katakanlah saya ya, dan jika Sinda adalah anak, maka Sinda juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Elohim, yang akan menerimanya, yang akan ya berhak, tapi nanti, gitu kan, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yesus atau Yeshua HaMashiach nama aslinya, yaitu masih ada sambungannya, yaitu jika Sinda menderita bersama-sama dengan Dia. Siapa Dia? Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus.
Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita belum mencapai yang namanya penderitaan yang sesungguhnya bersama-sama dengan Kristus, atau mengalami hidup yang seperti Yeshua HaMashiach hidup saat dia ada di dunia ini sebagai manusia, saya pikir kita belum bisa untuk menerima jaya janji yang akan dibuktikan oleh Elohim ya. Seperti yang di ayat 17 kan begitu tuh. Yang akan menerimanya berarti belum, ya toh. Kenapa belum? Ya karena itu harus belajar untuk menderita dulu bersama-sama dengan Kristus, bersama-sama dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita juga dipermuliakan sama-sama dengan Dia. Artinya layak, worth it gitu loh. Nah, permasalahannya kita tidak semua dari kita ada atau senang ada di dalam penderitaan, apalagi penderitaan seperti yang Yeshua HaMashiach alami. Ya toh, kita hidup masih cuma orang Kristen kayak umat Nasrani, anak Tuhan, hamba Tuhan. Kita masih hidup, masih ada nyaman-nyamannya gitu kan, zona-zona nyaman yang kita nggak mau diganggu. Masih ada daging-daging saya dicubit, daging saya masih sakit, berarti masih ada rasa, bener nggak? Kayak gitu. Masih kalau mau dibilang secara apa ya, jujur kita belum sampai tingkat penderitaannya seperti Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach itu sendiri. Terus bagaimana? Ya, menurut saya lambat atau cepat kita akan dibawa ke sana. Kita akan diuji atau diproses. Kenapa harus diproses dalam hidup ini? Ya supaya kita tidak menjadi anak-anak yang gampangan. Kok gitu ya? Karena kita pernah menjadi anak-anak yang gampangan dulu, ya kan? Tapi hidup ini kan tetap berjalan. Dan tujuan hidup itu apa? Tujuan hidup itu supaya kita menjadi serupa dengan Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Itu menjadi serupa dengan gambarannya. Saya pikir itu yang Tuhan mau. Itu perenungan untuk minggu ini, at least dari gue. Kenapa saya termotivasi untuk menjabarkan hal ini dari apa yang saya tangkap. Saya mencerna ayat ini dan penjabarannya seperti itu, karena saya melihat gak usah orang lain deh, saya sendiri penderitaannya belum sampai seperti Yeshua HaMashiach. Saya belum pernah mengalami penderitaan sampai seperti yang Yeshua HaMashiach pernah alami, sampai dia berkeringatnya tuh butir-butir darah, itu belum sampai saudara, gitu loh. Saya bahkan belum pernah mengalami penderitaan yang seperti rasul-rasul zaman dulu, Yohanes Pembaptis ya kan, yang ending hidupnya tuh nggak enak, yang dipenggal kepalanya karena memberitakan Injil dan sebagainya, ya toh, karena hidup tetap berprinsip dalam kebenaran firman Tuhan, berpegang teguh pada iman kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus. Nah, saya belum, nggak hanya saya, tapi saya pikir mungkin ada banyak juga orang Nasrani, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang belum sampai ke situ. Jadi kita masih hidup nih sebenarnya masih enak, terutama di Indonesia ya. Udah COVID masih ada ibadah, masih bisa ibadah, masih asik gitu loh, masih nyaman lah gitu kan, masih bisa menyanyi memuji Tuhan dalam kondisi yang kebersamaan, fellowship, hi, hello, apa kabar, shalom. Sementara mungkin di belahan dunia yang lain ada umat-umat Nasrani juga yang mau ibadah aja takut-takut gitu loh. Ya karena dari sistem pemerintahan dan sebagainya, atau apalah namanya itu ya. Mengalami tekanan dari kondisi atau lingkungan sekitar dan sebagainya. Nah, ini hal-hal yang seperti ini saudara, saya percaya bahwa, saya lupa ayatnya di mana, tapi ada ayat dalam Alkitab yang berkata bahwa iman itu bertumbuh pada saat ada penganiayaan. Gitu, penganiayaan apa ya, banyak. Secara roh bisa, secara daging atau perang gitu ya misalnya ya. Kita
kita tetap berpegang pada Kristus, sementara kita mau ditembak misalnya gitu kan, karena iman dan percaya kita, itu bisa seperti itu. Nah itu pada saat momen seperti itu, itulah kita diuji, dan itulah iman kita yang sesungguhnya diuji. Seperti beberapa tahun lalu itu kan di Ambon, di daerah saya, daerah asal saya, itu tahun 2000 berapa tuh ya, 2009 ya, terjadi perang yang sadis banget ya pokoknya kayak gitu. Nah ada orang-orang yang tetap mempertahankan, yang Kristen tetap mempertahankan iman dan percayanya, dan mereka siap disiksa. Nah begitupun sebaliknya gitu. Dan ya itulah saat-saat dimana iman, integritas kita sebagai umat Kristiani yang beriman kepada Yeshua HaMashiach atau Yesus Kristus itu diuji pada saat ada penganiayaan. Kalau kita hidup aman, tentram, segala sesuatu ada, saya pikir itu kita santai, kita minta dapat kok, ya enggak? Kita doa Tuhan begini dapat, Tuhan bla 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 dapat, Tuhan jangan hujan dan Tuhan kasih panas, udah kasih panas, aduh Tuhan panas banget sih, kasih hujan kek, ini tanaman kering nih, Tuhan kasih hujan, udah hujan. Jadi memang manusia itu nggak pernah puas. Kalau udah punya harta punya motor, doa minta mobil, ya kan? Udah punya mobil, doa lagi minta kalau bisa Tuhan 2 mobil dan Tuhan kau 1 mobil. Nah ini hal-hal yang kayak gini nih. Jadi bagaimana mau sampai kepada penderitaan yang sama seperti Kristus